kalau dapet satu harus dikeluarin satu. Bener. Mubazir. Vespa, nggak suka dong. Vespa dong. Kan udah ada motor gede. Satu Vespa lah. Malah motor di sana ya? Iya, lagi di Mapita Tawa ini. Iya, cuman jadi supaya ini jadi manfaat, udah bisa aja yang pakai. Gimana bisa? Umi. Enggak. Nggak apa-apa buat bicara sama Umi. Nih, ini nomor seri 17. Jadi ada serinya nih. Oh, 17 itu angka lahir aku ya. Jadi buat Arif Muhammad, bro, biar lebih bermanfaat dan barokah sama Abizar, lebih muda, lebih sering naik motor. Gue udah sering masuk angin, bro. Jadi gue tahu Arif Muhammad ngasih ini juga ternyata biar dia punya perkumpulan motornya Preps. Ya, tapi jadi Abizar aja yang lanjutin. Gimana? Makasih banyak. Selamat ulang tahun ya Abizar ya. Umi, semoga berkah nih. Bisa dipakai buat dakwah. Ya, bisa. Iya. Nih, Arif Muhammad, my brother. Ini motornya waktu itu kan gue dikasih dari grup. Cuman gue jarang pakai. Jadi biar lebih manfaat. Ya sih usia tetap usia, nggak bakal pernah berubah gitu loh. Yang perlu dimaknai apakah ada perubahan ke depannya apa enggak gitu. Ada goals Nggak pernah. Gue pribadi nggak pernah mikir kalau gue harus punya goals ke depannya, karena kalaupun gue mikir gue punya goals, gue malah semakin menjadi terobsesi gitu. Gue nggak mau. Lebih baik ya udah biarkan aja gitu. Kalaupun ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, tapi di usia nanti Jejak kemana dulu nih? Sebenarnya maksudnya kan dari tadi udah dijelasin gitu loh, jejaknya banyak, nggak harus spesifik dalam satu hal gitu loh. Makanya ditanya kalau jejaknya kemana dulu. Kalaupun jejaknya ke arah dakwah yang seperti apa dulu? Gitu. tapi kalau benar-benar tujuan kayak almarhum. Apa ya? Tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab gak sih? besar banget, karena sebuah usaha itu akan dilihat perilakunya, bukan cuma sama bukan cuma sama kepada siapa yang dia sampaikan gitu, tapi juga kepada siapa yang dia tuntut ilmunya gitu. Tuhannya juga pasti melihat kalau misalnya kita belum siap untuk untuk membenarkan perilaku kita, jangan kita omongin yang gimana dulu ke orang. Apalagi ini juga tentang ilmu agama yang sensitif gitu. Nggak belajar gitu loh, tiap hari pasti belajar juga nggak cuma dari rumah, nggak cuma dari sekolah, nggak cuma dari kitab, belajar dari ilmu kemanusiaan juga bisa. Allah sudah tetapkannya seperti ini kan, semua kita dari jodoh, maut, umur, semua kan di Lauhul Mahfuz sudah dicatat semuanya. Iya, saat itu. Ya orang waktu itu mau lahir kita masih ada di dalam bioskop gimana? Udah menonton jadi artis kan, jadi pemain gitu. Ya orang udah mau, aduh mules nih gitu kan. Kita masih asik aja nonton. Tapi itu lucu sih, itu lucu. Enggak, saya masih kuat kayaknya, Mbak. Enggak dong. Kalau di bioskop terus bawa popcorn. Gitu. Karena kan saya detik-detik mau lahirin itu masih yang jalan ke sana jalan ke sini gitu kan. Bahkan waktu hamil siapa ya, saya udah 9 bulan tapi ke Malaysia nyebrang itu tuh aja sampai ya gile-gile sama beliau saat itu juga. Itu pas ulang tahun itu beliau maunya cuma berdua aja. Biasa kan kalau pergi tuh suka rame-rame sama asistennya juga, ini nggak mau, berdua aja udah gitu. Jadi pas kita udah mulus-mulus kebingungan sendiri, akhirnya nelpon-nelponin, cepetan, bini gue udah mulus ya. Tapi Kak Bizar tahu nggak cerita ini? Enggak, baru tahu. Sampai orang bioskop, ya Allah Ustadz, buruan. Filmnya belum selesai itu tadi. Ayo Bi, buruan, udah mulus nih. Tapi jadi Nggak lucu Mbak brojol di bioskop. Wah, itu orang yang sangat luar biasa, baik sekali, dan pokoknya I'm very happy bisa dekat sama Ayu saat ini. Kasih jalan dulu. Kalau kalian mau tahu aslinya Ayu kayak apa, dia tuh punya hati yang baik. Jodoh serius itu kan maksudnya kan kita juga kan harus cari yang harus hati-hati gitu, yang harus benar-benar tulus. Nonton dong, makanya ya. Ini. Iya udah belum nih, udah yuk. Ya, Udah malam banget nih. Nonton acara kita ya. Enggak ada, nonton aja, jangan diceritain. Iya. Udah malam, kesian, yuk. Ya. Baik Mbak, baik. Kita tuh komunikasi setiap hari, every day kita communicate. Kita selalu teleponan lah, video callan, apapun itu. Namanya dua orang yang kerja di dunia yang sama, kita sama-sama saling curhat, tukar pikiran apa itu di dalam dunia ini. Oh man, it was very
interesting. Namanya kita dua kultur yang berbeda, ya kan? Jadi ketika mereka disatuin, it's very funny, very interesting. Pokoknya semuanya yang dilihat di situ itu real events. Jadi mereka ketemu, kamera mah udah standby, udah ready, tapi maksudnya nggak direkayasa atau pertemuan kedua atau ketiga. Bener-bener masuk pintu pertama kali, kamera udah di set ready, itu pertemuan mereka untuk pertama kali. Nggak yang maksudnya dia kan ibaratnya kan Awas lu ngomong itu lagi. enggak maksudnya bule banget kan. Dia nggak Dia selalu begini, lu kan orang kaya. Ya enggak, emang benar, kita kan ngomong kenyataan, ya kan? Aminin aja kalau orang bilang kaya. Ya amin. Doain aja Mbak, saya nggak bisa ngomong banyak. Doain saya aja. Ayo ting-ting? Iya, seperti apa? Yuk, thank you Kak. Hari ini kami mendatangi Bareskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya. Karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Kami mewakili dari 820 orang para korban robot trading ATG dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini. CEO-nya adalah Wahyu Kenzo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan. Para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka, maka kita mendukung kawan-kawan agen penyidik Bareskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya, termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilibatkan kepada para public figure dan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan diduga menerima hasil dari kejahatan. Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William, kemudian juga ada Rian Demasit, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah, Haji Faisal. Yang terakhir Gus Miftah. Ada 8 ya, 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.